saya tanya. Mana tuh responnya Bapak tuh? Ya, Mas, sudah masuk semua, Mas. Nah, siapa tuh yang ngaji? Oke, suaranya ada yang masuk ya, Mas Kris. Oke, mungkin tadi responnya Bapak-Bapak juga sama ya, Bunda Susan dan Bapak Ibu yang lain kesel gitu kan ya. Aduh, kok nggak kayak Prilly Latukonsina sih istriku, kok nggak sama Anggun Cisasmi sih. Jadi apapun itu ya Bapak Ibu. Oh, Syahrini gitu ya. Maju mundur cantik, kalau di rumah maju mundur dasteran mulu. Iya, tapi apapun itu ya, Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak ya, ada bidadari di rumah yang menemani Bapak sepanjang, mulai dari menikah sampai nanti ya. Sepercantik istrinya ya, bawa aja ke skincare, belikan skincare, kemudian mani-pedi atau gaji bulanannya dinaikkan dan jadi 10 juta gitu kan ya. Bercanda Pak, bercanda ya Pak. Oke 20. Iya, intinya apapun fakta yang terbidang tidaklah penting, yang paling penting amin. Respon positif Bapak Ibu dalam menyikapi fakta tersebut ya. Bismillah, step demi step atas apapun persoalan yang hadir, ujian yang hadir, tantangan yang hadir, di balik itu semoga kita diberi kemampuan ya. Kita minta terus sama Allah, ya Allah, mohon izin. Ini ada anak ketiga saya nih, namanya Rashid, Bapak Ibu. Kalau mendengar celotehannya dia selalu menemani saya nih. Oke. Iya, dia paling bontot. Rashid nih masih umur 6 tahun, Bu Susan. Kalau yang kakak-kakaknya sudah besar semua. Iya. Samaan nih 3 nih Bunda, saya juga 3. Laki-laki semua Bu Susan. Lagi semua keren, Arjuna. Iya, Bundanya paling alhamdulillah. cantik. Iya benar Bun, saya paling cantik sendiri di rumah ini. Jadi mohon izin intinya Bapak Ibu ketika hadir persoalan, ujian, tantangan, minta terus sama Allah ya, kita bersyukur gitu kan ya. Ya Allah terima kasih, hamba terima tantangan ini, hamba terima persoalan ini. Dari situ kita banyak belajar Bapak Ibu. Banyak belajar apa? Dinaikkan sedikit kita melihatnya ya. Kalau dulu mungkin lihat objeknya suami, lihat persoalannya, tapi kita ganti tuh. Kita naikkan level kita, semua terjadi atas izin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hamba terima ya Allah, hamba ridho ya Allah. Dari situ kita belajar sabar yang benar, belajar tawakal yang benar, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, karena apa? Karena solusi itu Allah yang akan hadirkan. Fokus kita apa? Fokus terus dengan memperbaiki diri ini. Fokus terus dengan, mohon izin Bapak Ibu, Rashid. Fokus terus dengan sesuatu hal yang positif ya Bapak Ibu, yang membawa diri ini untuk semakin dekat kepadanya. Dan insya Allah sunatullah ya, keajaiban pun akan Allah hadirkan. Siapa nih yang sudah dapat keajaiban di sini? Pasti akan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi yang patut kita perjuangkan apa tuh Bapak Ibu? Perjuangkan terus yang namanya ketenangan hati. Insya Allah dengan hati yang tenang kita pun akan dengan baik ya melihat apapun yang Allah hadirkan ya, kita bisa memahami atas apa sih pesan cinta Allah hari ini, apa sih hikmah hari ini. Semoga kita diberi kemampuan untuk itu ya Bapak Ibu, atas apapun yang Allah hadirkan. Jadi sudah tidak ada lagi tuh Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang namanya apa Bapak Ibu, persoalan tidak ada. Semuanya sudah berganti menjadi apa? Semua yang Kau hadirkan ya Allah adalah rangkaian anugerah demi anugerah-Mu. Sepakat nggak Bapak Ibu nih? Setuju. Sepakat. Setuju, pasti sepakat banget. Jadi mulai saat ini, detik ini, nggak ada lagi ya Bapak Ibu yang namanya mendramatisir persoalan. Wow, nggak ada. Tidak ada menjiwai adanya persoalan. Iya, kita tidak lebay atas persoalan, tidak ya Bapak Ibu ya.
Oke, ketika Iya, hadir Bunda. persoalan, ada di magnet rezeki yang namanya kita bersyukur ditumbuhkan pertama. Di detik pertama saat persoalan itu hadir, kita mampu mengucap dengan penuh bahagia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Wow, keren, Wow, bahagia, keren. dahsyat. Ingat ya Bapak Ibu, latihan loh ya, latihan di detik pertama ketika persoalan itu hadir. Bisa nggak? Alhamdulillah, Insya bisa. Bisa, Allah. Bun. Kita mencoba. Saat ini bisa Bu Susan. Nanti besok ketika ada praktek yang Allah hadirkan, mungkin Allah gini, coba Lupa. deh. Ini Bu Ratna Maulida ya, semalam ikut kajian MR Pekalongan Raya, paginya dicoba tuh sama Allah. Sudah, Bunda. Sudah, Ini oke. dapat ini mah dapat tosiknya, ini mau keluarin tosik saya. Jadi saya kena kurang Alhamdulillah. sehat. Oh, kurang Saya sehat terima, ya saya Allah. ikhlas. Iya, saya terima ya Allah. Terima bersyukur atas kurang sehat ini. Peluk diri ini sendiri ya Bun ya. Dipeluk diri ini Iya, Bunda. sendiri, kalaupun ada rasa kurang sehat, pegang tuh. Terima kasih, diajak komunikasi. Terima kasih ya rasa kurang sehat itu misalkan seperti itu. Kirimi Al-Fatihah. Di balik itu ya insya Allah ya rasa kurang sehat ini bisa menjadi salah satu penggugur dosa-dosa di masa lampau ya Bun ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada pertanyaan Bunda Susan, dipersilakan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ya, Masya Allah. Terima kasih penjelasan dari Bunda Dian Rengganis. Ya, bagaimana cara untuk kita bisa bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat pada saat ada persoalan, ya kita tidak fokus nih pada bagaimana solusinya, ya tetapi itu malah fokusnya bagaimana kita memperbaiki diri, Bapak Ibu semua. Pada saat kita fokus memperbaiki diri, ternyata disitulah ada tanda taubat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita taubat, akhirnya kita menuju takwa, ya tentunya kita melaksanakan ada ibadah-ibadah kita pada saat kita sudah mulai turun garis kebenaran, sudah mulai turun untuk buka perisainya. Setelah itu kita taubat dan menuju kepada takwa, akhirnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya pada saat siapa yang bertakwa, maka akan Allah berikan banyak jalan keluar, banyak rezeki bertubi-tubi dari banyak arah menuju kepada Bapak Ibu yang mau memperbaiki diri. Nah, mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri Bunda Dian ingin sekali ya, ingin tahu apa saja amalan-amalan dari yang telah dilaksanakan ya, di samping mungkin ada sholat pagi ya, karena kan Bunda Dian ini juga pembisnis ya, juga seorang trainer yang aktivitasnya terbilang tidak ringan ya, tentunya harus ada pendukung-pendukung bagaimana menguatkan jiwa, menguatkan ruh ya dari Bunda Dian. Kemudian yang kedua pertanyaannya, jurus-jurus apa saja yang rutin untuk Bunda Dian kerjakan. Yang ketiga, keajaiban-keajaiban apa saja yang Bunda Dian sudah dapatkan. Oke, diborong ini ya sekali. Diborong ini 3. Nah, pertanyaan saya ada 3 ya. Kemudian Bapak Ibu barangkali nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, bisa di chat, ada di kolom chat ya, apa saja yang Bapak Ibu ingin tahu ya dari Bunda Dian ini untuk riyadhah-riyadhahnya yang hingga beliau bisa menyampaikan Bapak Ibu ya. Dan kerennya luar biasa, Bunda Dian ini adalah seorang pecinta belajar, pembelajar sejati gitu ya. Padahal udah banyak belajarnya gitu ya, tetapi senang belajar, senang riset gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang di sini ingin sekali bertubi-tubi keajaibannya, maka Bapak Ibu ayo yang sudah SHMR riset lagi, tidak apa-apa. Karena apa? Pada saat kita 1 kali ikut seminar, ternyata tidak 100% data itu terdownload ada di otak kita. Tidak 100% ternyata materi-materi itu bisa kita serap maksimal, maka perlu kita ada repetisi. Apalagi pada saat kita tertrigger nih di rumah, kita marah, kita kecewa, kita sedih. Akhirnya ilmu yang sudah diserap
seperti menguap begitu saja. Maka perlunya untuk kita riset dan juga upgrade. Nah, Bapak Ibu semua, nanti pada saat ada SHMR dan THMR di bulan September, kita akan adakan di tanggal 10 dan 11 ada di Pemalang, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita ada di Pemalang, mungkin yang daerah Batang tidak usah kepikiran nih, tidak usah didramatisir ya. Waduh jauh gitu kan, tidak usah kepikiran. Bahkan Bapak Ibu semua, semakin jauh putaran roda kita semakin banyak, di situ pula akhirnya pahala-pahala kita banyak sekali mengalir untuk kita. Maka kita baiknya berbangga hati, misalnya, kita peserta paling jauh nih, berarti insya Allah nih ya pahalanya makin banyak gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah, maka untuk bisa dilandasi dengan adanya udah dibuatkan kurikulumnya yang sudah ditulis, ada di buku dan ada di seminar-seminarnya, disiarkan melalui seminar-seminarnya yang sekarang ini disampaikan oleh para CTMR, kemudian bersama beliau Gurunda melalui ada hybrid. Maka untuk kita jangan lewatkan Bapak Ibu kesempatan ini ya, karena kesempatan ini sebenarnya adalah Allah yang hadirkan Bapak Ibu ya, tidak ada daun yang jatuh itu bukan skenario Allah, itu tidak ada, semua Allah yang atur, bahwa Allah sudah hadirkan ada petunjuk, ada hujannya, ada berita akan ada SHMR, THMR, sebenarnya itu adalah berita dari Allah, tinggal kita itu mau ambil enggak nih kesempatannya, tinggal kita mau ambil enggak ini untuk kita mau belajar, untuk mendatanginya. Maka Bapak Ibu semua, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, kalau kita yakin aku bisa, aku mampu, maka akan mudah kita menuju ke majelis ilmu itu ya Bapak Ibu semua. Bunda Dian tadi untuk pertanyaannya 3 ya, bisa. Oke, mohon izin ya Bunda Susan dan Bapak Ibu yang lain untuk menjawab dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama terkait amalan apa nih seperti itu. Paling awal dulu saya memperbaiki sholat Bapak Ibu. Mohon izin suara feedbacknya, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bun. Jelas, Bun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari awal dulu saya memperbaiki sholat Bapak Ibu. Sholat itu diperbaiki dulu. Teringat banget apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah terkait 1% improvement setiap hari, yaitu 1% saja perbaikan setiap hari kita itu akan membawa dampak yang dahsyat untuk kedepannya. 1% loh Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, nggak 50%, nggak 7%, atau bahkan 80% lebih tidak, tapi 1% saja. Saya awali dulu dari memperbaiki sholat Bapak Ibu. Ketika kita merapikan sholat, ketika kita memperbaiki sholat, itu insya Allah perbaikan-perbaikan lainnya pun juga akan mengikuti ya. Kita teratur benar-benar untuk tepat waktu yang namanya sholat. Kemudian sama halnya dengan Bapak Ibu semuanya, ditambah dengan sholat qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah lainnya Bapak Ibu. Kemudian ketika perbaikan sholat sudah rapi, untuk terus misalkan istiqomah, tepat waktu melangkah ke selanjutnya, yaitu apa Bapak Ibu? Biasanya yang mengaji, mohon maaf mungkin 2 lembar, 3 lembar, itu bismillah ya. Berjuang, intinya setiap hari kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu apa? Sumber energi yang paling besar untuk asupan diri kita, yaitu sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, zikir pagi, zikir petangnya, kemudian sholat ya Bapak Ibu, sholat Senin Kemis seperti halnya yang Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian sama halnya dengan Bapak Ibu ya, yang lainnya sedekah subuh, kemudian setiap Jumat itu masuk ke gua keajaiban, kita lakukan amalan-amalan di Jumat itu ya, di setiap hari Jumat. Kemudian setelah biasanya kalau pagi ya, kita setelah tahajud, kemudian berlanjut ke subuh, kemudian tidak beranjak lagi untuk namanya zikir pagi, dan tidak beranjak lagi sampai menunggu yang namanya sholat duha ya Bapak Ibu.
sebelum antar sekolah itu lakukan intinya jangan beranjak dulu, kita apa namanya, sholat duha, setelah selesai zikir pagi itu kita baca yang namanya seperti biasa, namanya Ar-Rahmah, Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk, terus kemudian saya tambahin tuh Bapak Ibu, dengan Ya Qawi Ya Matin ya, itu amalan dari salah satu guru namanya Gus Banan ya, Ya Qawi Ya Matin tuh sebanyak 100 kali, kemudian dari Ustadz Arafat itu untuk kabulkan hajat-hajatnya ya, itu ya Sami Ya Basir sebanyak 100 kali, seperti itu. Kemudian sama lagi, setiap mau petang, mau masuk maghrib itu baca zikir petangnya, kemanapun Bapak Ibu pergi, ketika membawa tas, usahakan di situ ada Al-Quran, dan selalu terjaga wudhunya. Nah, setiap saat ketika menunggu anak-anak sekolah, kita tuntas yang namanya 1 juz, kita tuntas mungkin misalkan membaca buku baru, misalkan buku barunya 100 tuh. Nah, masih dibaca 10 lembar enggak apa-apa. Intinya dalam rentak waktu tersebut kita isi dengan sesuatu hal yang positif, dan amalan lainnya pun sama, tahajud juga sama seperti Bapak Ibu yang lainnya. Nah, kemudian Asmaul Husna juga sama Bapak Ibu, juga sering didawamkan juga. Seperti itu Bunda Susan. Kemudian di luar itu otomatis kita menjaga silaturahmi terutama dengan kedua orang tua. Kalau bapak saya sudah almarhum, tinggal ibu, dan saya pun anak tunggal ya Bapak Ibu. Ibu saya boyong ke Malang, berusaha terus untuk memuliakan, membahagiakan beliau, berusaha terus untuk memuliakan dan membahagiakan suami, memuliakan, membahagiakan anak-anak, meraih ridho mereka ya Bapak Ibu, terutama ridhonya kedua orang tua, suami, dan anak-anak ya, seperti itu. Kemudian sama halnya dengan Bapak Ibu yang lainnya ya, amalan-amalan seperti lainnya juga sama. Dan pertanyaan kedua tadi apa Bunda Susan? Saya tidak ingat nih. Tak undang Krisnawati lali. Yang kedua tadi pertanyaannya apa Bunda Susan? Saya tidak ingat Oke, Bunda Susan masih monitor? Oh, masih masuk lagi nih. Mohon maaf ya. Yang kedua, Bunda, untuk pertanyaannya jurus-jurus apa saja yang dipakai Bunda Dian ya. Kemudian keajaibannya apa saja gitu Bunda. Oke, kalau jurus-jurusnya otomatis mempraktekkan step demi step dari apa yang disampaikan oleh Gurunda, yaitu berhati-hati dari dosa. Sama untuk LOP pun juga Bismillah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pancarkan, itu akan kembali ke dalam diri kita. Saya bilang tadi, akses apa yang rasa apa yang Bapak Ibu selama ini akses. Ketika Bapak Ibu mengakses rasa marah, dongkol, jengkel, galau, gelisah, hal-hal itu pula yang akan hadir dalam keseharian Bapak Ibu. Bismillah, sudah belajar tuh yang namanya LOP. Kemudian ya, pikirkan selalu baik-baik, diimbangi dengan kata-kata Bapak Ibu yang selalu positif. Di awal tadi saya sampaikan untuk mencoba menulis 3 kata yang energinya tinggi. Nah, Bapak Ibu sudah praktekkan tuh, berusaha dari setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, itu selalu energinya, kata-katanya selalu berenergi positif. Tidak ada lagi tuh Bapak Ibu namanya bilang sakit, Bapak Ibu bilang mohon maaf, anak bodoh, tetangga kurang ajar, ataupun apapun itu sesuatu hal yang kata-katanya itu tidak positif, itu jangan diasumsi ya Bapak Ibu, jangan diucapkan. Intinya ucapkan kata-kata yang selalu positif. Kemudian menjaga terumbu karang Bapak Ibu, yaitu tadi saya bilang meraih ridho dari orang tua ibu ya, karena Bapak sudah almarhum, kemudian meraih ridho suami, kemudian anak-anak pun juga sama Bapak Ibu. Mungkin dulu kita akan jaim tuh Bapak Ibu, minta maaf ke anak, minta ridho ke anak, tidak Bapak Ibu, kita tetap mungkin ada sesuatu hal yang nggak nyaman itu kita akan jaim ke anak, kita akan jaim minta maaf ke anak, tidak. Intinya itu kita kadang merasa benar tuh, gue ibunya nih, saya ibunya nih, seperti itu. Oh, dia harus nurut sama saya, tidak seperti itu. Coba datangi anak, minta maaf ke anak, peluk
anak, terus tanyakan, "Nak, apa yang membuatmu lebih ridho kepada ibumu ini?" Sama halnya dengan suami juga seperti itu, kepada ibu juga seperti itu. Dan jurus lainnya di magnet rezeki banyak banget ya Bapak Ibu, bismillah step demi step dipraktekkan. Terkait dengan persoalan apapun kita selalu bersyukur, kita berusaha selalu bahagia atas apapun yang Allah hadirkan, terutama kita berlatih Bapak Ibu. Di detik pertama ketika persoalan hadir, kita mampu mengucapkan, wow keren, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah, alhamdulillah ya Allah, yes ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Dan otomatis Bapak Ibu keajaiban tuh Allah hadirkan. Itu sudah pasti karena apa? Efek dari apa yang kita lakukan. Dan kita tidak menunggu tuh keajaiban apa nih nanti yang akan saya terima nih ya Allah. Pasti ada ini nih. Tidak Bapak Ibu, kita fokus saja dengan memperbaiki diri. Keajaiban yang baru-baru ini adalah alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu dulu seneng banget ya Bapak Ibu. Seneng banget itu ya, mohon izin, ada tuh di pinggir jalan, saya tuh suka lihat, saya bayangin Bapak Ibu, ya Allah, kalau di sini saya punya ruko, saya punya kantor magnet rezeki misalkan ya, saya LOP, nanti orang-orang bisa konsultasi di sini ya Allah, nanti bisa di pinggir jalan tuh bisa memperkenalkan, mohon maaf, dinar khairul razikin, nanti enak ya Allah, bisa dipakai untuk siar meskipun dalam lingkup yang tidak banyak ya Allah, saya tuh sudah seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada musola juga ya Allah. Nah, seperti itu. Mikir aja gitu Bapak Ibu setiap lewat gitu ya, lewat jalan raya, oh di sini bagus ini ya Allah seneng. Dan akhirnya dalam jangka waktu 1 bulan ya Bapak Ibu, 1 bulan atau 2 bulan itu, alhamdulillah Allah wujudkan. Ini tahadus bin nikmah ya, saya tidak ada niat rasa untuk ini tidak, tapi bentuk rasa syukur saya. Karena apa? Keajaiban itu kan adalah suatu anugerah dari Allah dan mohon izin banget ya, saya izin menceritakan kepada Bapak Ibu semuanya, prosesnya luar biasa, cepet banget. Ketika itu ada salah satu keluarga tuh Bapak Ibu mempunyai amanah. Keluarga mempunyai amanah ke orang lain dan salah satu cara melunasi amanahnya adalah menjual tanahnya tersebut kepada saya ya Bapak Ibu, dan dijual dengan harga yang di luar harga rata-rata Bapak Ibu, benar-benar sangat terjangkau. Kalau misalkan di luar harganya misalkan ya 500 juta. Nah, itu jauh banget dari itu dan bisa saya beli dengan cash dan atas izin Allah ini sudah berjalan 50% ya Bapak Ibu, sudah dibangun ya, sudah dibangun tinggal nanti finishing dan lainnya masih mungkin misalkan 50% lagi. Nah, mungkin tanah tersebut tidak begitu lebar ya, tapi saya begitu takjub akan proses yang hadir Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu lewat di pinggir jalan, pengen sesuatu hal, kata Ustaz Nasrullah kedipin gitu ya Bapak Ibu, kedipin. Ya Allah pengen ruko di sini. Kalau ada mobil warna merah bagus, kedipin juga ya Allah pengen ini ya Allah. Intinya Bapak Ibu, ketika kita mau punya suatu hajat, luaskan itu kebermanfaatannya untuk banyak orang ya. Insya Allah itu Allah juga akan ridho Bapak Ibu. Allah pun juga akan hadirkan tersebut dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Tidak untuk diri sendiri, tapi untuk apa? Untuk kebermanfaatan banyak orang. Ini yang baru saja kemarin ya Bapak Ibu. Kalau yang dulu-dulu alhamdulillah ya Bapak Ibu, termasuk jalan-jalan ke Turki ataupun yang lainnya. Intinya bismillah keajaiban itu ada dan kita selalu yakin dan percaya, fokus terus dengan memperbaiki diri ini. Kemudian apa tadi Bunda Susan pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaannya Masya Allah ini banyak sekali dari Bapak Ibu yang ada di chat. Boleh saya bacakan satu persatu ya Bunda Dian ya. Silakan Bunda Susan, monggo. Pertanyaan yang dari Bunda Sugiyarti ya, saya sampaikan. Bunda siapa Bun? Bunda Bunda siapa? Sugiyarti. Bunda Sugih itu ya, Bunda ya, kaya berarti. Ya. Bunda kaya raya ya. Nah, Bapak Ibu sebelum saya baca ya pertanyaan yang dari Bunda Sugiyarti, Masya Allah dahsyat sekali ya apa yang dilaksanakan, dilakukan oleh Bunda Dian ya untuk riado-riadonya. Terbilang seperti ringan ya Bapak Ibu ya, seperti ringan seperti itu ya. Yang penting istiqomah ya Bun ya intinya. Yang penting kita bisa mengendalikan diri saat ada tumbukan yang pertama, bisa enggak kita bahagia?
Bisa enggak kita bersyukur pada saat kita ada persoalan, ada problem kok malah kita bahagia, kita bisa apa tidak? Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, tetap energinya brilian, maka tidak akan lama tuh nanti permennya akan terbuka dan terasa manis. Ya, apa yang ada di dalamnya, hikmahnya. Akhirnya keajaiban-keajaiban datang bertubi-tubi. Ya Bapak Ibu, Masya Allah, ada keajaiban, ada ruko dengan mudah gitu ya Bunda Dian ya, jalan-jalan ke Turki, dan tentunya banyak sekali ya, sampai seperti tidak terhitung ya, karena Siti MR ini keajaibannya bertubi-tubi banyak ya, karena sudah mempelajarinya, menyerap, kemudian praktek ya, setelah itu menyampaikan. Maka pada saat menyampaikan ini lipatannya itu sampai 3 kali lipat, 5 kali lipat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu untuk belajar nih nanti untuk menyampaikan. Kalau yang pertama ya kita kenalkan dulu aja dulu ke saudara kita, ke tetangga, ke teman kita, itu juga sebagai siar sama. Nah nanti kemampuan kita menyerap ilmu MR, autopilot, kita akan bisa mendapatkan banyak energi brilian dari apa yang kita belajar tadi menyampaikan ke orang lain, seperti itu ya. Apabila kita belum bisa menyampaikan di secara umum, satu persatu dulu saudara-saudara kita untuk kita kenalkan ilmu-ilmu MR ini, karena ada yang banyak yang memakai, ada jalur free ya, tidak berbayar, misalnya contoh ada di Telegram, ada di YouTube ya, ada di kajian-kajian gitu kan ya. Jadi itu bisa kita kenalkan, atau bahkan diajak ke SHMR atau THMR ya di kota-kota terdekat. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bunda Dian, saya bacakan dulu silakan, pertanyaan Bunda. dari Bunda Kaya ya. Kita ngomong Bunda Kaya ya, kita bilang Bunda Kaya agar jadi doa. Kaya hati, amin ya Allah. kaya materi, kaya rezeki ya. Bunda Sugiyarti, bagaimana cara memeluk ilmu MR agar mudah dipraktekkan gitu Bunda Dian. Satu dulu ya, silakan Bunda Dian. Bunda Sugih ya, ada doanya tuh, Allahumma paksakan. Ya, Bismillah, Intinya, Allahumma paksakan. iya, Bismillah, kita minta terus sama Allah ya Bapak Ibu di sepertiga malam ya. Kita terus minta, karena yang bisa melakukan tersebut adalah Allah ya Bapak Ibu. Saya ingat banget ada salah satu syekh ya yang sampaikan, ketika kamu mempunyai impian hajat tetapi kamu tidak memperjuangkan di sepertiga malam, itu halnya sama dengan hajat impianmu itu biasa saja, tidak perlu kamu perjuangan. Sama halnya dengan ilmu MR, minta terus sama Allah. Dan yang pasti Bapak Ibu, paksakan, tidak ada cara yang lain yaitu untuk terus memaksakan. Semuanya berproses Bapak Ibu, sama halnya dengan saya. Saya pribadi pun juga sama, saya berproses. Dulu saya mungkin menyalahkan keadaan di luar, dulu saya mungkin masih berpikir suudon, tapi itu semua berproses Bapak Ibu. Kita nikmati setiap prosesnya, step demi stepnya bagaimana. Bapak Ibu tahu nggak atlet Adira tersebut? Adira dulu mungkin Bapak Ibu melihat dia seorang yang biasa saja, dia kekar ataupun otot-ototnya tidak terbentuk seperti itu ya. Tapi karena dia sering latihan Bapak Ibu, latihan nge-gym, dijaga pola makannya, tidurnya, olahraganya, hingga terbentuklah dia mempunyai six pack yang bagus, bentuknya yang bagus. Sama dengan halnya kita Bapak Ibu, step demi step kita praktekkan tuh, dipaksakan itu, minta terus sama Allah agar ilmu MR ini selalu menjaga langkah kaki kita. Kitalah ya Bapak Ibu yang terus mempraktekannya. Bismillah Bapak Ibu, step demi step ya, berproses itu pun Bapak Ibu bersyukur selalu ada di komunitas yang positif, yaitu di MR Pekalongan Raya ya. Insya Allah Bunda Susan dan teman-teman yang lainnya selalu saling menyemangati, saling support, saling mendoakan satu sama lain. Seperti itu ya Bunda Sugih ya, bismillah. Ya. Bunda Sugi, bagaimana mengcover untuk jawabannya? Di sini diantaranya adalah untuk bisa repetisi, Bunda, ya, dan juga repetisi untuk bagaimana belajar ilmu-ilmu MR ini dari jurus-jurus dasarnya dulu, ya. Kemudian kita ada doanya nih. Bismillah, Allahumma paksain praktek, gitu ya. Paksakan praktek. Ya, jadi memang teman itu saling ini ya, alhamdulillah bersyukur ada wadah yaitu MR Pekalongan Raya ya, digawangi Bunda Susan dan yang lainnya tuh.
Ya, kemudian lanjut ada pertanyaan dari Bunda Ratna Maulida. Tepuk Oke, tangannya Bunda Ratna. Bunda Ratna domisili di mana nih? Saya di Pekalongan, Bunda. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Lihat itu. Izin bertanya Bunda, pada saat saya sedang mempraktekkan jurus merawat terumbu karang dan sedang mengeluarkan toksit dari dalam diri karena ada efek garis kebenaran yang saya masih tinggi, garis kebenaran saya masih tinggi gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar bisa tenang, ridho, ikhlas agar tidak naik dan turun. Ayo dong Silakan turun. Bunda. Ya. Mohon izin ya Bunda Ratna Maulida, garis kebenarannya tinggi nih. Satu-satunya yang memang turunkan garis kebenarannya. Ketika persoalan hadir, saya yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar ya Allah. Seperti itu Bunda Ratna ya. Kemudian rasa kurang sehat itu terima. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih rasa kurang sehat ini. Dari sini itu saya bisa belajar ya Allah, hikmah apa yang Kau titipkan dalam rasa kurang sehat ini ya Allah. Hamba yakin ya Allah, jika rasa kurang sehat ini sebagai penggugur dosa-dosa hamba di masa yang lampau ya Allah. Peluk diri ini Bu, maafkan diri ini. Kasihan tuh ruhnya, jiwanya Bunda Ratna tuh ya. Terima kasih ya Allah yang sudah mengiringi mulai dari lahir sampai sekarang, dipeluk itu dirinya Bun, sayangi, dicintai ya Bun ya. Kemudian yang terdekat minta ridho suami. Orang tua Bunda masih ada? Sudah meninggal semua Bunda. Oke, bawa dalam sholat tobat ya, bawa dalam sholat tobat, minta ridho ini ya, minta ridho suami jika ada suami di dekat Bunda. Peluk suami, minta maaf suami, tanya kepada suami, suamiku apa yang membuatmu lebih ridho kepada istrimu ini. Kepada anak pun juga sama seperti itu. Datangi anak, peluk anaknya, minta maaf ke anak, tanyakan anakku apa yang membuatmu lebih ridho kepada ibumu ini. Dan yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, Bunda lakukan garpu tala ya. Bunda lakukan garpu tala, dari situ pasti nanti Allah akan memberikan jawabannya ya. Entah itu nanti kata kuncinya apa, amalan apa yang Allah titipkan di situ, dan ayat syifa yang nantinya Bunda akan zikirkan, tiupkan di segelas air dan diminum Bunda Ratna. Seperti itu ya Bun ya. Terima kasih Bun. Oke Bunda Ratna, syafakilahu ya, bahagia sekali meskipun kurang sehat semua sudah indah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Seperti itu ya Bun ya. Iya Bunda. Oke Bun, tetap semangat. Iya, sehat ya. Terima kasih jawabannya dari Bunda. Sama-sama. Bagaimana cara untuk bisa lebih tenang dari persoalan-persoalan yang men-trigger Bunda Ratna ya, bisa untuk dicatat ya, karena belum bisa mencatat, mungkin saya ini ya, untuk saya bisa rangkum ya sedikit ya. Bunda mohon izin, tadi saya selalu Bun, yang namanya healing tuh, saya healingnya sama Al-Quran Bun. Jadi setiap rasa apapun yang Bunda punya, itu bawa aja ngaji ya. Semua rasa apapun yang Bunda rasa, yang dipikirkan, itu satukan energinya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Insya Allah itu nanti akan mengganti sesuatu hal yang keren seperti itu. Jika ada rasa nggak nyaman, Al-Quran itu akan menyerap rasa nggak nyaman tersebut diganti menjadi rasa tenang. Seperti itu ya Bunda Ratna. Silakan Bunda Susan, mohon maaf tadi saya saya potong. Ya Bunda, terima kasih. Mungkin tambahannya yang lebih nanti seperti mengikat Bunda Ratna ya, diadakan ada jurus cermin ajaib Bunda Ratna. Karena semua yang terjadi ini bisa jadi adalah awalnya dari diri kita terlebih dahulu, sebelumnya yang kurang tepat. Nah, dengan cara cermin ajaib ini kemudian kita menjadi lebih mudah untuk turun garis kebenaran. Karena jurus cermin ajaib ini sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengendalikan diri, kemudian kita terbebas dari rasa sakit hati, karena semua penyebabnya adalah diri kita. Akhirnya mudah memaafkan. Mungkin itu ya tambahannya. Masya Allah. Amin. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda.
insya Allah nanti akan cepat sembuh dengan adanya jurus-jurus itu ya Bunda Karna ya. Bismillah, Allah akan banyaknya saat kita dengan sungguh untuk meminta ampun kepada Allah, insya Allah dengan cara-cara jurus-jurus mana rezeki yang kita praktekkan. Nah, ada pertanyaan yang ketiga. Mohon maaf sebelumnya dari Bunda Nurdiah. Bunda Susan suaranya keren, kurang jelas tadi mungkin ya. Sekarang udah jelas ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Sudah, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Khairul Huda. Kalau kita dapat satu kenikmatan atau keajaiban, terus kita ceritakan tuh pada orang lain agar kita tidak jadi ria atau pamer. Tipsnya gimana, Bun? Oke. Kembali lagi ya, setiap apa yang kita sampaikan, mohon izin, ini anak saya masih tanya ya, nih. Boleh, enggak apa-apa Bunda. Mohon izin Bunda Susan dan Bunda Dian. Silakan Mas Kris. Oke. Kayaknya waktunya timingnya tinggal 2 menit lagi. Mau dilanjut atau di Oke, Bunda. Alhamdulillah ternyata kita memang asik ya. Ternyata itu tadi enggak unlimited kita, nggih. Ya, unlimited. Mau dilanjut atau sudah? Ya, enggak apa-apa, ini nanti yang Mas Khairul Huda coba mohon izin sekali nanti saya yang jawab, Bunda Dian enggak apa-apa ya? Oke, karena sangat tidak apa Bunda Susan. Tinggal 2 menit, Mas Khairul Huda, insya Allah ridho Mas Khairul nanti dijawab bisa dengan WA Bunda Dian juga bisa, dengan kami juga bisa ya, mohon izinnya ya. Ini untuk kita closing aja ya, coba Bunda Dian mohon minta ininya ya, rangkumannya dari Bunda yang sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, insya Allah menjadi tak terasa ya Bunda Susan, waktunya begitu cepat berlalu ya. Kalau bicara ketemu ya, Masya Allah. Silakan Bunda, closingnya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas apapun fakta yang terhidang, persoalannya hadir dalam hidup kita, itu semua tidaklah penting ya Bapak Ibu. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah respon positif kita dalam menyikapi fakta tersebut ya. Semua sudah indah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas apapun yang Engkau hadirkan. Ini bukan persoalan ya Allah, ini bukan musibah ya Allah, tapi ini adalah rangkaian anugerah demi anugerah-Mu ya Allah. Seperti itu ya Bapak Ibu, tetap semangat, tetap perjuangkan terus yang namanya ketenangan hati dan selalu dekat dengan Al-Quran, sering-sering untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu berlimpah kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bunda Dian Rengganis atas sharing ilmunya untuk kami semua yang ada di Mandat Rezeki Pekalongan Raya. Semoga Bunda mendapatkan imbalan yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan adanya banyak keajaiban-keajaiban kembali yang Allah alirkan